Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyusumhu wa man kana maridun aw ala safarin iddat min ayyamin ukhra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berkumpul dalam acara pengajian rutin untuk setiap hari Sabtu bersama Ustadz Akil. Pertama-tama eh, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Akil dan selamat datang kepada Pak Ketua Umum Notaris Muslim Indonesia. Dan untuk kesempatan di bulan khusus di bulan Ramadan ini, kita khusus untuk membahas tadabbur Al-Quran. Jadi selama 1 bulan penuh kita membahas mengenai tadabbur Al-Quran, yaitu memahami, menyelami, dan memperhatikan makna dari Al-Quran secara mendalam dan bukan hanya sekedar membaca. Baik, untuk itu untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Akil untuk memulai pengajian ini. Kepada Ustadz Akil, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa Bapak Ibu, sudah setahun Notaris Muslim Indonesia menyelenggarakan pengajian tafsir Al-Qur'an secara rutin. Di mana saya masih ingat sebelumnya Bapak Ibu bahwa di Ramadan tahun yang lalu ketika Al-Fakir berada di kota Mekah, kita hampir setiap hari mengaji tafsir Al-Qur'an di juz 30. Dan alhamdulillah kita berhasil dan menyelesaikan daripada tafsir itu tersebut. Dan hari ini Bapak Ibu, di tahun selanjutnya yaitu hari ini, di bulan Ramadan, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengajak kita dengan kita berkumpul di tempat yang mubarakah ini melalui majelis daring, di mana Bapak Ibu kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita mentadabburi agama kita, khususnya bagaimana kita mentadabburi Al-Quran yang merupakan keberkahan yang besar bagi kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengajian seperti ini yang kita lakukan secara rutin, itu selain daripada menjaga ukhuwah atau persaudaraan satu muslim dengan muslim yang lain, maka majelis seperti ini juga Bapak Ibu, karena ini majelis ilmu, itu bukan sekedar menambah pengetahuan, bukan sekedar menambah ilmu, tetapi juga menambah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu atau berilmu beberapa derajat. Bapak Ibu, ini dikuatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah. Tidaklah sebuah kaum di mana duduk
kemudian mereka melakukan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini zikir adalah mereka yang menuntut ilmu, mereka yang mengkaji ayat-ayat Allah, kecuali di situ Allah taala berikan malaikat untuk mengelilingi mereka, untuk menjaga mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan hadis tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Taala akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Allah Taala akan turunkan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah. Dan Allah Taala menurunkan ketenangan di hadapan mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis tumakninah, majelis-majelis untuk khusyuk, majelis-majelis untuk bagaimana kita menghadapkan kesabaran dalam hati kita, menyucikan dari dalam diri kita sebagai niat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bentuk istiqamah yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian yang mengeluarkan waktunya, menyempatkan waktunya, terutama atau terkhusus daripada pengurus bidang tarbiyah Notaris Muslim Indonesia, di mana beliau-beliau ini itu menyediakan dan menghidupkan platform seperti ini, yang mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal-hal seperti ini jarang sekali bisa dilaksanakan oleh sebagian orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairal jaza wa athabakumullahu ajran hasana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai apa yang kita lakukan dalam kebaikan seperti ini adalah amalan yang penuh keberkahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah taala mempertemukan kita di bulan yang sangat mulia. Waktu yang disebut oleh para ulama sebagai musim rahmat, sebagai musim ampunan, sebagai musim yang dimana dilipat gandakannya pahala. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpesan kepada kita, if'alu al khaira dahrakum, lakukanlah kebaikan sepanjang hidup kalian, wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Tetapi khusus di bulan Ramadan, sambutlah hembusan-hembusan rahmat Allah Ta'ala. Inna lillahi nafahatum min rahmati yusibu biha man yasha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hembusan-hembusan rahmat di bulan Ramadan yang dimana diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, was'alullaha ayyastura auratikum wa ayyu'ammin rawatikum. Minta kepada Allah Bapak Ibu di Ramadan-Ramadan seperti ini, minta agar Allah Ta'ala menutup aib-aib kita, agar Allah Ta'ala memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tahu Bapak Ibu, puasa yang kita lakukan sejatinya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang mereka dapatkan kecuali hanyalah sebuah lapar dan kehausan. Bapak Ibu, timbul pertanyaan, bagaimana caranya Ustadz supaya amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, pada dasarnya semua penerimaan amal kebaikan atau penolakan itu sendiri, itu semuanya kembali kepada hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, para ulama kita menjelaskan bahwasanya ada acuan, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa amal kita diterima di hadapan Allah. Saya teringat Bapak Ibu, dalam sebuah kalimat yang dijelaskan oleh ulama besar dari kalangan Hanabilah yang bernama Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya orang-orang yang diterima pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah anna muawadatus siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan. Bahwasanya melanjutkan amal kebaikan kita di Ramadan, setelah itu melewati bulan Ramadan, itu merupakan tanda kita diterima amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lillahi idza taqabbala 'amala 'abdin
waffaqahu li'amalin shalih ba'dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwasanya ketika Allah Ta'ala menerima amalan seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan memberikan dorongan kepada mereka. Apa dorongan tersebut? Dorongan untuk melakukan kebaikan amal soleh setelah bulan Ramadan. Bapak Ibu, dari kalimat ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, di sini kita memahami bahwa keberhasilan Ramadan itu Bapak Ibu tidak diukur dari semangat kita ibadah di Ramadan saja. Tetapi apakah apa yang kita lakukan setelah bulan Ramadan itu berlalu. Maka itulah tanda yang dimana merupakan diterimanya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalaulah setelah Ramadan seseorang tetap menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga kebaikannya, maka itu merupakan tanda kebaikan Bapak Ibu. Sebaliknya, apabila seseorang yang dimana ketika Ramadan melakukan kebaikan, yang kemudian setelah Ramadan diganggu dengan keburukan atau dilaksanakan dengan keburukan, maka para ulama mengingatkan kita bahwa hal tersebut itu bisa menjadi sebab fasadu amali abdi, bisa menjadi sebab daripada rusaknya amal seorang hamba. Bapak Ibu, itu merupakan tanda pertama bahwasanya amalan kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang kedua, tanda yang kedua atau acuan yang kedua yang dibuat oleh para ulama bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah munculnya keinginan yang kuat untuk meninggalkan keburukan. Bapak Ibu, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali kemudian mengatakan dalam kitabnya, "Man istaghfara bilisani qalbihi 'ala al-ma'siyati ma'qudun wa 'azmuhu ay yarji'a ila al-ma'si ba'da asy-syahri fa shaumu 'alaihi mardud." Kata Ibnu Rajab, barang siapa yang beristighfar dengan lisannya, kemudian di dalam hatinya bertekad kembali kepada maksiat setelah Ramadan, maka disitulah puasanya pun tertolak. Wa anna babul qabuli masdudun, bahwasanya pintu-pintu penerimaan Allah itu tertutup baginya. Bapak Ibu, bulan ini seharusnya kita jadikan bukan sekedar untuk berhenti dari dosa sementara, tetapi betul-betul kita jadikan sebagai niat kita untuk benar-benar ingin berubah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Tajuddin As-Subki, orang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, menyebutkan bahwasanya di antara kebaikan seorang hamba adalah ketika dia tetap istiqomah dalam kebaikan setelah Ramadan berlalu. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan adalah merupakan tadribun nufus, pelatihan jiwa kita. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa istiqomah di hadapan Allah. Pengajian seperti ini yang kita lakukan dari tahun lalu sampai tahun ini, itu merupakan bentuk keistiqomahan yang kita berharap, kita niatkan adalah merupakan bentuk kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Saya tidak akan membahas terhadap potongan awalnya, tetapi saya akan membahas potongan akhirnya, di mana Allah Ta'ala mengatakan agar kalian bertakwa. Di ayat ini Bapak Ibu, itu bukan sekedar bagaimana kita melaksanakan kewajiban puasa. Ayat ini Bapak Ibu menjelaskan tujuan besar kenapa puasa itu ada, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan gelar di hadapan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa di hadapannya. Bapak Ibu, kata la'allakum tattaqun, kalau kita merujuk dalam kitab tafsir, seperti misalkan dikarang oleh Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, di mana beliau menjelaskan bahwasanya lafaz la'alla yang ada pada surah Al-Baqarah ini itu adalah menunjukkan adalah ungkapan pengarahan, roja, pengharapan. Jadi Bapak Ibu, seolah-olah Allah Ta'ala itu sedang membimbing manusia. Lewat puasa kalian mendapatkan keadaan mulia. Lewat puasa kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dengan puasa itu sendiri manusia dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diarahkan Allah agar mereka mampu meninggalkan perbuatan keburukan.
Mereka mampu meninggalkan perbuatan maksiat. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu, dalam hal masalah maksiat, ini terbagi menjadi dua kata para ulama. Maksiat yang pertama adalah maksiat yang lahir dari pilihan sadar itu sendiri. Artinya dari keinginan kita. Artinya dari tabiat kita. Minum khamar, berjudi, mencuri, merampas hak orang lain. Ini semua Bapak Ibu merupakan maksiat yang kata para ulama bisa ditinggalkan melalui nasihat, melalui perenungan, melalui kesadaran bahwasanya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sangat besar ketika kita meninggalkannya. Ini maksiat yang pertama. Tetapi maksiat yang kedua adalah maksiat yang sangat sulit dihilangkan oleh manusia. Maksiat yang kedua kata para ulama adalah maksiat yang bersumber dari tabiat manusia itu sendiri. Melalui syahwatnya, melalui nafsunya, melalui amarahnya. Maka ini semua Bapak Ibu, jenis yang dimana seringkali sulit manusia untuk meninggalkan, bahkan melalui nasihat pun tidak akan mungkin mendengarkannya. Maka Bapak Ibu, dari jenis yang kedua tentang maksiat ini, para ulama kita mengatakan hikmah puasa itu hadir untuk menghilangkan maksiat kedua. Maksiat kedua ini Bapak Ibu, melalui lewat puasa mampu menghilangkannya. Di mana puasa bukan hanya ibadah ritual, tetapi bentuk pengendalian diri. Ketika seseorang Bapak Ibu mampu menghilangkan, mampu meninggalkan makanan-makanan, mampu menghilangkan segala sesuatu yang halal seperti hubungan suami istri, maka pada saat itu pula Bapak Ibu, dia sedang dilatih untuk lebih meninggalkan sesuatu yang haram. Bapak Ibu, kata la'allakum tattaqun. Dalam tafsir yang lain, kalau Bapak Ibu belajar ilmu balaghah, kata la'alla itu namanya pengharapan yang mungkin akan terjadi. Beda dengan kalimat laita. Laita juga merupakan ungkapan yang pengen gitu, yang terjadi. Tetapi tidak akan terjadi. Seperti misalkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi kembali menjadi tanah. Nah, ini tidak akan mungkin lagi. Manusia kalau sudah menjadi manusia tidak akan mungkin kembali menjadi tanah. Tetapi kata la'alla Bapak Ibu, ini merupakan harfut taraji kalau dalam ilmu balaghah. Apa itu harfut taraji? Adalah yang menunjukkan bahwa tujuan pasti dari puasa adalah mengantarkan kita menuju kepada ketakwaan itu sendiri. Bapak Ibu, oleh karena itu, dalam majelis seperti ini, kita berniat di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini sebagai raudhatun min riyadil jannah. Menariknya Bapak Ibu, setelah saya mengkaji tentang seputar Ramadan, di mana Bapak Ibu melalui kajian ini juga kita perlunya untuk membedakan mana pemahaman yang benar dan mana pemahaman yang perlu untuk kita luruskan. Bapak Ibu, ada kalimat yang tersebar mungkin di kalangan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya man mata fi ramadhana dakhala al-jannati bighairi hisab. Barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan, maka pasti masuk surga tanpa hisab. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kalam ini bersumber dari Nabi? Apakah ucapan ini ada benarnya? Apakah dalil ini mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa ini benar seperti itu? Para ulama kita menjelaskan Bapak Ibu, dan ini telah dijelaskan dalam lembaga fatwa Mesir, Darul Ifta Al-Misriyah, bahwasanya tidak ada dalil yang secara pasti menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal ketika bulan Ramadan itu pasti masuk surga tanpa hisab. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama berusaha mengambil poinnya bahwa pemahaman ini itu bukan tidak ada maknanya sama sekali. Tetapi Bapak Ibu, ucapan tersebut itu biasanya dikaitkan dengan hadis-hadis yang dimana riwayatnya sahih tentang keutamaan bulan Ramadan. Misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadana, futtihat abwabul jannah." Ketika datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Wa suffidatis syayatin wa ghulliqat abwabun niran. Dibelenggu para syaitan yang kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama kita memahami bahwa seseorang yang meninggal, seseorang yang wafat di bulan Ramadan itu sebenarnya berada dalam keadaan pengharapan rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, kalimat orang yang meninggal dalam keadaan dia itu di Ramadan, ini merupakan roja,
Yaitu ini merupakan bentuk bagaimana seorang manusia tersebut itu berharap kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Mufham, karangannya Al-Imam Al-Qurtubi, menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, di mana zuyyinat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dihiasi. Dihiasi dengan apa? Dihiasi dengan orang-orang yang beriman. Mereka karena banyaknya ibadah di dalamnya, mereka karena banyaknya amalan dan kebaikan di dalamnya, maka ketika mereka wafat, disitulah tanda kebaikan, yang dimana tanda kebaikan tersebut mungkin saja bisa menjadi masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari kalimat man mata fi Ramadan dakhala al-jannah, barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan akan masuk surga, ini lebih tepatnya adalah merupakan sikap kita husnudzon, berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sikap yang diajarkan kepada kita adalah husnudzon ketika di bulan Ramadan. Artinya Bapak Ibu, agama kita itu menekankan bahwasanya seorang muslim, kita semua, itu senantiasa harus memiliki prasangka baik bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Allah taala berfirman bahwasanya hindari suudzon, hindari daripada berburuk sangka kepada orang lain, berburuk sangka di hadapan Allah, di mana Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its, bahwasanya hei orang-orang beriman, jauhilah perkara-perkara yang disebut prasangka. Karena prasangka-prasangkamu itu adalah merupakan bagian daripada dianggap dosa. Bapak Ibu, dari ayat surah Al-Hujurat ini mengingatkan bahwasanya prasangka buruk itu seringkali memunculkan atau melahirkan permusuhan, seringkali melahirkan perselisihan dan rusaknya hubungan antar sesama muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, husnudzon yang ditekankan pada ayat itu bukan husnudzon kepada manusia saja, tetapi husnudzon yang ditekankan pada ayat itu adalah husnudzon, berbaik sangka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seseorang terkadang diuji dengan sakit, terkadang diuji dengan kehilangan, kesulitan hidup, bahkan wafatnya orang-orang yang dicintai misalkan, maka di saat itu Bapak Ibu, kalau kita memang beriman, itu kita diajarkan dalam agama kita menerima apa yang Allah sudah takdirkan. Kita diajarkan untuk pasrah terhadap Allah. Kita diajarkan bagaimana hati kita lapang di hadapan Allah Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, husnudzon ini Bapak Ibu, kata para ulama, adalah tanda bersihnya hati seorang orang yang beriman, seorang mukmin, seorang hamba. Maka Bapak Ibu, untuk menunjukkan hati kita ini bersih, ya kita melihat bahwasanya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya sudah berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam hal berprasangka baik di hadapan Allah, Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi, di mana Allah taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Saya ini, kata Allah, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Maka Bapak Ibu, ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka dia akan menemukan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan dalam hidupnya. Sebaliknya seperti itu. Kalau kita berburuk sangka terhadap apa yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita, maka di saat itu pula keburukan terus-menerus akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, para ulama kita menjelaskan bahwasanya husnudzon atau berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat dari beberapa hal misalkan. Misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini yakin bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Kita yakin, seburuk apapun kita ini Bapak Ibu, kalaulah kita sudah tobat di hadapan Allah, kita yakini rahmat Allah lebih besar daripada itu. Kita yakini ampunan Allah lebih besar daripada itu. Itulah yang disebut husnudzon. Bapak Ibu, misalkan lagi yang lain misalkan, yaitu misalkan ada orang di mana dia memahami bahwa setiap ujian adalah ada hikmahnya. Ada yang Allah taruh hikmah di dalamnya. Maka di saat itu tanda husnudzon kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal seperti ini
selalu diajarkan oleh para ulama bagaimana cara kita dalam kehidupan kita untuk senantiasa husnudzon, berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali tatkala meninggalkan pekerjaannya, tatkala meninggalkan dunianya, yang kemudian beliau berkhalwat di Masjid Syam, Masjid Damaskus, di atas menara tersebut, beliau kemudian sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Fakana ma kana mimma lastu adkuruhu fadhunna khairan wa la tas'al 'anil khabari. Apa yang semua terjadi dalam kehidupan ini sebenarnya saya tidak perlu untuk ceritakan. Fadhunna khairan wa la tas'al 'anil khabari. Hendaklah kalian itu husnudon apa yang Allah sudah tetapkan. Wala tas'al 'anil khabar. Jangan tanya mengapa hal tersebut terjadi. Bapak Ibu, dalam hal masalah bala, dalam hal masalah musibah, kecelakaan dalam kehidupan kita atau sanak keluarga kita yang merasakannya, kata Imam Al-Ghazali, hendaknya kita nggak boleh ceritakan kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Bisa mengundang rasa 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 mendoakan keburukan lebih lebih daripada hal tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, adapun yang bersifat kebaikan dalam kehidupan kita, itu kita boleh ceritakan di hadapan manusia. Tapi kalau dalam hal keburukan, hendaknya kita menjaganya, hendaknya itu bisa menjadi sesuatu yang hikmah buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, belum kita mengkaji terhadap tadabbur ayat Al-Qur'an, ada beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru. Di mana pemahaman ini Bapak Ibu itu tersebar di kalangan manusia, di kalangan masyarakat muslimin di Indonesia. Silakan Bapak Ibu, bahwasanya tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Apakah betul hadis tersebut? Apakah sahih riwayat tersebut? Saya mau katakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naumus sha'im ibadatun, wa sumtuhu tasbihun, wa amaluhu mudha'af." Tidurnya orang yang berpuasa adalah merupakan ibadah. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbihnya. Kemudian amalnya yang mereka berpuasa, kemudian mereka melakukan kebaikan, dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabah. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dambuhu maghfur. Yang kemudian dosanya diampuni. Bapak Ibu, untuk membenarkan hadis tersebut, bahwasanya hadis ini memang seringkali dipahami secara kurang tepat oleh masyarakat. Di mana Bapak Ibu, banyak orang yang di mana menjadikan alasan bermalas-malasan di bulan Ramadan, memperbanyak tidur di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka menganggap bahwasanya banyaknya tidur kita di hadapan Allah, banyaknya kita tidur di siang Ramadan, itu merupakan ibadah dan besar pahalanya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pemahaman-pemahaman seperti ini itu tidak dibenarkan oleh karangan ulama-ulama hadis. Bapak Ibu, para ulama kita menjelaskan bahwa di antara adab berpuasa, Bapak Ibu, itu hendaknya kita ini itu tidak memperbanyak tidur di siang hari. Hendaknya kita ini Bapak Ibu, kita memperbanyak kebaikan di siang hari. Kenapa Bapak Ibu? Agar seseorang itu benar-benar merasakan hikmah puasa itu sendiri. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, beliau mengatakan minal adabis shaum, dari adab-adabnya orang puasa, la yuksirun naumu bin nahari, hendaknya mereka tidak memperbanyak tidur di siang hari. Kemudian hatta yahissu bil ju'i wal atashi wa yastash'iru dha'fal quwwati fayasifu dzalika qalbuh. Hendaknya mereka ini Bapak Ibu tidak tidur di siang hari. Yang kemudian ketika mereka ada di siang hari merasakan kelaparan, merasakan kehausan, serta merasakan kelemahan terhadap dirinya. Maka di saat itu pula Bapak Ibu, kata Al-Imam Al-Ghazali, di saat itu pula hatinya pun menjadi bersih. Bapak Ibu, kita merasakan lapar, kehausan, itu bentuk bagaimana cara kita mensofikan, mensucikan terhadap hati kita yang mungkin ada kekotorannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hadis tersebut yang dikatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidur itu dapat bernilai ibadah memang di sisi Allah. Tetapi tidur itu ketika dikatakan adalah kebaikan, apabila dia menjadi sarana untuk mendukung ketaatan. Misalkan Bapak Ibu selesai sholat taraweh, Bapak Ibu sudah tidur,
yang kemudian bangun di sahurnya, itu sebuah kebaikan. Itu merupakan salah satu yang dianjurkan oleh para ulama. Itu salah satu mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Misalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah beristirahat, misalkan Bapak Ibu kita lagi istirahat, kemudian untuk tujuannya mengumpulkan tenaga kita membaca Al-Qur'an, sholat taraweh, ataupun bekerja dengan baik, maka ini semua adalah bentuk ibadah sekalipun kita beristirahat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, istirahat pun itu adalah ibadah di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, kalau kita menjadikan wasilah perantara untuk mengantarkannya kepada beribadah di hadapan Allah. Bapak Ibu, dalam kaidah fikih, Imam Al-Izzuddin Ibn Abdissalam, seorang sultanul ulama kibar, seorang penghulunya ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan lil wasail ahkamul maqasid, bahwa sarana ini itu mengikut kepada hukum tujuan. Apa maksudnya dari kaidah fikih ini? Bahwasanya selama tujuan yang dicapai adalah kebaikan, kita mau niat Quran, maka sarana yang mengantarkan kita untuk berniat kepada Quran itu adalah kebaikan. Itu mendapatkan pahala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti misalkan mengucapkan selamat bulan Ramadan, seperti kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, itu sarana. Untuk kepada apa? Kepada niat untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Maka sarana tersebut itu diperbolehkan oleh para ulama, bahkan dianggap sebagai kebaikan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agama kita itu mengajarkan tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita Bapak Ibu itu mengajarkan bagaimana kita ini di bulan puasa, di bulan Ramadan itu menghubungkan erat ukhuwah, tali silaturahmi kepada manusia sesama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan kita hendaknya kita menghadirkan kebermanfaatan di bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas." Bapak Ibu, bahwasanya tanda orang dihinakan di hadapan Allah, yaitu adalah mereka menggabungkan antara hubungan dia kepada Allah. Bagus hubungannya di hadapan Allah, tetapi hubungannya terhadap manusia itu tidak. Maka Bapak Ibu, ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya kemuliaan manusia itu tidak hanya terletak pada hubungannya di hadapan Allah. Belum Allah. Tetapi Bapak Ibu, orang yang menghubungkan dirinya kepada sesama manusia dengan tali silaturahminya, dengan berbuat kebaikan, dengan bersedekah, maka ini semua dianggap sebagai tanda mereka beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Allah taala memberikan kelebihan kepada kita, baik itu kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan tenaga, dan kelebihan waktu, Bapak Ibu, hendaknya kita menggunakan tersebut untuk kebermanfaatan kita sendiri. Bapak Ibu, semua itu bukan sekedar nikmat Bapak Ibu, tetapi merupakan amanah yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalankan, yang harus kita hadirkan untuk kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh kecil Bapak Ibu, misalkan kita lihat di Mesir pada umumnya, bahwa kita mahasiswa-mahasiswa, atau saya pribadi atau dengan beberapa teman-teman yang lain, itu melakukan tradisi pengajian Ramadan. Selain daripada kita di siang hari membaca Al-Quran, maka di waktu yang lain seperti menjemput sahur, itu kita melaksanakan tradisi membaca kitab. Kitab-kitab apa saja, kitab buku-buku apa saja, kita biasa berdiskusi, saling bertukar pemahaman. Maka ini semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah merupakan kegiatan yang bentuknya adalah bentuk kebersamaan, bentuknya adalah bentuk ukhuwah, mempersatukan satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Bapak Ibu ingin terapkan hal tersebut, kita bisa kumpulkan anak-anak kita bisa kumpulkan istri kita, anak kita, dan sanak kerabat kita. Kemudian kita mengajarkan kebaikan, kita berdiskusi terhadap kebaikan, dijauhkan daripada hal-hal yang bersifat ghibah untuk di bulan Ramadan. Maka ini semua merupakan hal-hal kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan yang sejati Bapak Ibu
Ramadan yang di mana Allah Ta'ala memberikan keberkahan, maka hendaknya kita ini memanfaatkannya. Hendaknya kita mengambil kesempatan ini untuk kita semua Bapak Ibu. Dengan tujuan apa? Menjadi manusia yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bentuk kemanfaatan yang paling terbesar bagi manusia itu sendiri, ketika datangnya bulan Ramadan, mereka menghidupkan hubungan manusia terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu, ada dua amalan yang minimal kita bisa laksanakan. Paling minimal kita bisa lakukan. Pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sedekah dan menghidangkan makanan untuk orang berpuasa. Dua hal ini paling minimal yang bisa kita lakukan. Adapun yang lain, berbicara dengan yang baik, menahan diri daripada marah dan semacamnya, itu adalah hal-hal yang plus yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi minimal dua hal ini, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali melakukannya dan menjadi sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah, Bapak Ibu? Sunnah muakkadah adalah sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang beliau untuk tinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan yang pertama yang perlu untuk kita laksanakan, yang seharusnya dituntut oleh para ulama kita laksanakan, yaitu adalah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Tiga hal ini Bapak Ibu dilakukan di bulan Ramadan disebabkan karena Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka disebut bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan yang dimana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sendiri. Dan Nabi SAW, Bapak Ibu, memberikan teladan untuk kita semua. Sampai saat ini. Bagaimana Bapak Ibu, Nabi SAW itu setiap tahun, setiap kali datang Ramadan, itu selalu bermudarasah Al-Quran, mengaji Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini pernah diriwayatkan dalam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Bapak Ibu, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu beliau mengatakan bahwa anna kana Jibril yu'aridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Setiap tahun bahwasanya Jibril alaihi salam itu mengulang-ulang Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil 'amil ladzi qubida fihi, dan di mana akhir-akhir tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aradahu marratain, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dua kali. Maka dari hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mulai mendekat ajalnya, sudah ada firasat bahwasanya Nabi akan wafat, maka disitulah malaikat Jibril alaihissalam itu datang dua kali setiap tahunnya. Bapak Ibu, apa pelajaran yang kita bisa ambil? Bahwasanya Bapak Ibu, semakin seseorang itu mendekati akhir kehidupannya, maka hendaknya semakin dekat dia dengan Al-Quran. Bapak Ibu, Nabi SAW saja sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Engkau telah diampuni apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Semua diampuni Pak dosamu. Pasti masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi ketika ingin sudah mendekati wafatnya, mendekati ajalnya, itu Nabi SAW semakin tekun mendekati dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi muhasabah untuk kita semua berintrospeksi diri kepada diri kita, bahwasanya mendekatkan Al-Quran adalah sesuatu yang meraih kepada kebaikan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali kembali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya beliau menjelaskan para sahabat dahulu dan para ulama salaf. Mereka ini Bapak Ibu itu antusias, itu sangat aktif dalam beramal di bulan Ramadan. Selain daripada itu Bapak Ibu, mereka juga antusias agar amal mereka ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat takut amal yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, para sahabat yang menggunakan waktunya di bulan Ramadan, mereka lah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ilaihim raji'un. Di mana Allah Ta'ala mengatakan orang-orang
yang mereka memberikan sesuatu terhadap apa yang telah mereka berikan, yang kemudian mereka ini dalam keadaan takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di hadapan Allah akan kembali dalam keadaan bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arifnya mengatakan bahwasanya para sahabat dahulu sebelum daripada datangnya bulan Ramadan sudah meminta, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mereka sudah berdoa di bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, itu sudah meminta untuk didatangkan Ramadan kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal seperti ini itu kita bisa lihat Bapak Ibu bagaimana antusias para ulama, bagaimana antusias para sahabat, bahkan dalam riwayat-riwayat yang mutawatir, dalam riwayat-riwayat yang terkenal, bagaimana kita lihat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha memperbanyak tilawahnya dari pagi hari sampai siang sampai malamnya. Kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Malik radhiyallahu an, Al-Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar. Beliau menghentikan pengajian majelis Muwatta di Madinah dengan tujuan mengambil kesempatan mentadarusi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, madhab kita, Al-Imam Syafi'i di mana beliau mengkaji Al-Qur'an, bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau mengkhatamkan Al-Qur'an itu marratain fi kulli yaum. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an itu 2 kali setiap hari di bulan Ramadan. Kita bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking besarnya fadilah keagungan di bulan Ramadan. Bapak Ibu, hal-hal seperti ini tidak perlu kita melakukannya. Mungkin sangat berat untuk kita lakukan. Sebab Bapak Ibu, untuk kita memahami hal tersebut, kehidupan kita pada saat ini mungkin karena penuh kesibukan, mungkin karena kita belajar, lagi kuliah, atau dan semacamnya. Ini semua Bapak Ibu minimal kita seorang muslim itu berusaha mengkhatamkan Al-Quran sekali selama 1 bulan Ramadan. Minimal seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari majelis ini Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat membaca Al-Quran. Silahkan Ustadz, saya sudah telat, udah berlangsung 3 hari ini Ustadz. Bagaimana saya bisa membaca Al-Quran? Silahkan lanjut membaca Al-Quran. Atau minimal kata para ulama, kita baca wirid-wirid yang biasa kita baca dalam Al-Quran. Kita baca surah Al-Mulk. Kita baca pada hari Jumat ini, kita membaca, hari Jumat kemarin kita membaca surah Al-Kahfi. Kita membaca surah Al-Waqi'ah. Kita membaca surah Yasin. Kita lakukan itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Menggembirakan Ramadan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kita mengisi kekosongan-kekosongan di bulan Ramadan itu sendiri. Ustadz, saya tidak mampu lagi membaca Al-Quran. Saya mungkin sebagai ibu rumah tangga sulit untuk bisa membaca Al-Quran. Karena sebab ada menjadi ibu rumah tangga sangat berat. Maka Bapak Ibu bisa kita laksanakan hal yang lain. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan Al-Quran, murattal Al-Quran. Ini merupakan kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat dalam satu hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan, "A'tu uyunakum ibadah." Kasih mata kalian itu ibadah. Para sahabat bertanya, apakah mata ini ada ibadahnya ya Rasulullah? Ada. Kata Nabi SAW, bahwasanya melihat mushaf itu mendapatkan pahala. Memegang mushaf mendapatkan pahala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, para ulama kita ketika mentafdilkan atau yang mana yang lebih mulia, memegang mushaf atau membacanya melalui hafalan, maka para ulama menjawab jumhur bahwasanya membaca Al-Quran menggunakan mushaf sekalipun kita hafal itu jauh lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kata para ulama ini melibatkan anggota tubuh yang banyak. Kita menyentuh mushaf yang sangat mulia, kita melihat mushaf yang sangat mulia. Maka Bapak Ibu, dalam hal masalah tafdil, yang mana kita harus laksanakan? Saya sudah hafal Ustadz. Apa yang saya harus lakukan? Kalaulah kita khusyuk, kalaulah kita tenang, membaca ayat tersebut tanpa melihat mushaf itu sendiri, maka itu ditekankan oleh para ulama. Tetapi kalaulah kita lebih khusyuk membaca Al-Quran menggunakan mushaf, maka itu merupakan satu kebaikan yang dikatakan oleh para ulama adalah paling afdal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari majelis seperti ini, seorang muslim hendaknya membaca membaca apa yang terjadi bulan Ramadan, yaitu adalah membaca Al-Quran, yaitu adalah mempelajarinya, menghadiri majelis tadarrus, menghadiri majelis ilmu dan dzikir seperti ini yang kita lakukan, itu merupakan
kebaikan untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Baik-baik kalian adalah mereka, yaitu kalian mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran itu tidak hanya kita lafalkan hurufnya, tidak hanya kita menyebut kalimatnya, tetapi Bapak Ibu membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah sampai kepada kita ini tadabbur, sampai kita ini merenungi terhadap makna-makna ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Bapak Ibu, media sosial sangat banyak, atau mungkin kita bisa laksanakan pengajian-pengajian. Saat ini banyak sekali wasilah-wasilah untuk kita bisa mendapatkan maklumat, mendapatkan informasi yang lebih dalam. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal kita mempelajari Al-Quran, dalam hal kita mentadabburi Al-Quran, itu ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, Allah Ta'ala itu berfirman, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini Bapak Ibu adalah keberkahan untuk kita. Tapi keberkahan tersebut itu bisa diraih bagi mereka yang mentadabburi, bagi mereka yang mengingat-ingat terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, yang mampu mengingatnya hanyalah orang-orang yang mereka itu memiliki akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di mana beliau menyebutkan bahwasanya seorang penghafal Al-Quran, seorang yang membaca Al-Quran, itu hendaknya menghadirkan hatinya, hendaknya niat, hendaknya membaca dengan khusyuk. Yang kemudian Bapak Ibu kata beliau, tafakkur bima'ani, hendaknya merenungi terhadap makna-makna yang Allah Ta'ala gambarkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal kita membaca Al-Quran, bukan hanya kita memperoleh pahala di hadapan Allah, tetapi Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu menghadirkan perubahan dalam hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah, ini diriwayatkan dalam kitabnya Imam Nawawi, di mana ada seorang tabi'in kibar, cinta terhadap baca Al-Quran. Beliau bernama Zurarah bin Auf. Bagian riwayat mengatakan Zurrah bin Auf. Di mana beliau ini ketika membaca Al-Quran, faida di ayatnya itu ada ayat yang beliau baca, kemudian ketika beliau baca, karena dalamnya mentadabburi tersebut, maka kemudian di masjid yang beliau laksanakan membaca Al-Quran, itu beliau jatuh pingsan, kemudian wafat. Ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Maka Bapak Ibu, hal seperti ini dikatakan oleh para ulama merupakan hakikat tadabbur daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, "Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Ketika disebut nama Allah, siapa itu orang beriman? Mereka ketika disebut nama Allah adalah hatinya bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya, kokoh keimanannya, keyakinannya di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda di antara amalan yang paling besar yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan, tadabbur, membaca dan mengajarkan Al-Quran. Kita bisa Bapak Ibu ajak anak kita coba mengaji di depan saya. Kita bisa latih tahsin beli mereka. Kita bisa mengajarkan maknanya minimal di juz 30. Bagaimana misalkan surah Al-Ma'un, bagaimana misalkan surah Al-Insyirah, kita bisa jelaskan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu, timbul pertanyaan sekarang, Ustadz, ini orang awam, apakah mungkin saya bisa ini mentadabburi Al-Quran? Maka para ulama kita menjawab boleh. Karena kenapa Bapak Ibu? Tadabbur, tafsir, takwil, 3 hal ini itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Misalkan Bapak Ibu membaca sebuah ayat, kemudian mengetahui makna esensinya, menebak-nebak makna esensinya, makna sebenarnya, hakikatnya ayat ini itu mengatakan apa, tiba-tiba betul-betul itu salah, itu merupakan tafsir yang salah. Tapi kalau iktibar atau tadabbur, itu kita bisa mengambil rujukan dari para ulama. Ustadz ini, Ustadz Fulan mengatakan seperti ini, Ustadz Fulan itu mengatakan seperti ini, bahwasanya nak seperti ini nggak boleh dilakukan. Hal-hal seperti ini itu adalah boleh ditadabburi bagi orang-orang awam. Oleh karena itu Bapak Ibu,
dalam hal masalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya, itu bukan untuk para ulama saja, tetapi juga berlaku kepada semua orang muslimin. Sebab Bapak Ibu, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diambil pelajarannya. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Maka ada gak di antara kalian ini mau mengambil pelajaran? Bapak Ibu, dalam masalah mentadabburi Al-Quran ini Bapak Ibu, suatu yang harus seyogyanya, sebaiknya kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib itu memberikan wasiat kepada kita, ya hamlatal Quran, i'malu bihi fa innamal alim man amila bima alim. Kata Imam Ali, hei orang-orang yang membaca Quran, hei orang-orang yang tahu Al-Quran, pembawa Al-Quran, amalkan itu Al-Quran, ajarkan itu Al-Quran. Sesungguhnya orang yang alim adalah mereka yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Bapak Ibu, tidak ada batasan dalam hal kita mengajari orang. Siapa saja kita boleh nasihati. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada kita, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Maka kewajiban kita dalam hal masalah mendakwahi kebaikan terhadap orang lain itu bukan hanya kewajibannya para ustadz, kewajibannya para dai, untuk kita semua. Kita saling menasihati, kita saling memberikan pelajaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal kita mentadabburi Al-Quran di bulan Ramadan, buahnya itu Bapak Ibu, tamrohnya, faedahnya, itu adalah di mana bukan hanya sekedar kita memahami maknanya. Tamrohnya atau buahnya itu adalah ketika misalkan ada seseorang membaca ayat tentang kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Misalkan Allah Ta'ala berbicara tentang kesabaran, maka dia kemudian menjadi sabar. Itulah makna tadabbur. Ada orang membaca Bapak Ibu, fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ketika sudah dilaksanakan salat, maka menyebarlah, carilah karunia Allah. Maka membaca terhadap ayat-ayat tentang salat, maka dia semakin rutin, semakin mereka melaksanakan daripada kewajiban ibadah salat itu. Maka demikian juga Bapak Ibu membaca terhadap sedekah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habba. Perumpamaan orang yang bersedekah, ini semua dan semacamnya. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang membaca tentang ayat sedekah, mentadabburinya, itu hatinya terdorong untuk menjadi dermawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya amalan yang paling minimal kita lakukan adalah membaca ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan Bapak Ibu adalah memberikan hidangan, adalah memberikan makanan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas ibni Malik, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sadaqatun fi Ramadan, yaitu adalah kalian bersedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, sedekah di bulan Ramadan, walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya seteguk air, yang kemudian kurma tersebut itu kita berikan kepada orang yang berpuasa, maka itu bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pahalanya disebutkan dalam hadis Nabi, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri." Barang siapa yang memberikan makanan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Min ghairi ayyang min ajri shaim alaihi, dan tidak mengurangi, tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa yang kita beri sedikit pun. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan sejenak dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita memberikan makanan kepada orang yang kemudian pahalanya itu kita bisa dapatkan seperti pahala puasa lagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hal seperti ini, sekalipun kita memberikan sesuatu yang sederhana,
misalkan mungkin sepiring makanan, misalkan sebutir kurma yang dimana kita serahkan kepada orang yang lagi berpuasa, maka Bapak Ibu, kita mendapatkan tambahan pahala puasa lagi. Yang dimana puasa tersebut, amalannya, pahalanya, itu kita tidak ambil daripada pahala orang yang kita bantu. Bapak Ibu, disinilah Allah Ta'ala memberikan kemurahannya, memberikan rahmatnya, dan memberikan pahala yang dimana besar bagi orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita berbicara tentang sedekah lebih panjang, karena merupakan amalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, di mana Bapak Ibu, Allah Ta'ala berfirman, in tubadus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bersedekah dan kalian ini tampakkan, kalian ini perlihatkan, maka itu baik kata Allah. Kalaulah kalian sembunyikan, yang kemudian kalian berikan kepada orang fakir miskin, maka itu adalah sesuatu yang juga lebih baik di hadapan Allah. Bapak Ibu, dalam ayat surah Al-Baqarah ini menjelaskan terhadap esensi daripada bersedekah. Sedekah itu Bapak Ibu ada dua. Pertama adalah ikhfaiyah, ada idhariyah. Sedekah yang disebut daripada secara bersembunyi-sembunyi, ini disebut ikhfa. Sedangkan sedekah yang terang-terangan namanya idhar. Bapak Ibu, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa keduanya itu dapat mengantarkan seseorang kepada keikhlasan selama hatinya benar-benar tertuju dan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali menjabarkan manfaat dua bentuk sedekah ini, Bapak Ibu. Pertama adalah sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Memberi secara sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu, punya manfaat, kata Imam Al-Ghazali. Pertama adalah menjaga kehormatan orang-orang yang menerima. Yang kedua adalah menghindari iri dan dengki kepada orang lain. Yang ketiga adalah melindungi hati daripada sifat riya, karena tujuannya adalah lillahi ta'ala. Maka ini yang disebut daripada ikhfa. Tapi ada juga sedekah yang disebut idhar. Sedekah yang dilakukan terang-terangan. Sedekah yang dimana kita tampakkan tersebut dengan tujuan adalah syiar kebaikan, dengan tujuan adalah memotivasi orang, mendorong orang untuk bersedekah, dengan tujuan adalah melatih kejujuran kita Bapak Ibu, bahwasanya ada orang dan tidak ada orang sama niatnya. Kita lillahi ta'ala, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal masalah keikhlasan bersedekah itu tidak ditentukan dia sembunyi-sembunyi atau dia terang-terangan, dia yang terlihat. Tapi yang menentukan keikhlasan sedekah itu Bapak Ibu adalah niat orang yang bersedekah itu. Yang artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang benar-benar mengenal Allah, yang dimana dia tidak merubah niatnya dalam hal melakukan kebaikan, dalam hal bersedekah, sekalipun dia diam-diam ataupun terang-terangan, maka disitulah dianggap sebagai orang-orang yang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara sedekah lebih luas tentang Ramadan ini Bapak Ibu, maka menarik sekali apabila kita melihat bagaimana nilai-nilai agama kita ini itu benar-benar hidup dalam tradisi masyarakat. Bapak Ibu, khususnya di bulan Ramadan, di Mesir itu Bapak Ibu, yang dimana saya saksikan sendiri, terdapat sebuah tradisi yang disebut atau yang dikenal musa'adah, bantuan, pertolongan. Ini namanya musa'adah. Tradisi ini dilakukan masyarakat Mesir, yang dimana bukan sekedar budaya sosial, tetapi juga merupakan praktik nyata mereka, yang dimana merupakan bagian daripada ajaran Islam tentang kepedulian, khususnya di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Ramadan tiba, masyarakat Mesir itu biasanya berlomba-lomba berbagi makanan, berlomba-lomba berdonasi, berlomba-lomba melakukan hidangan berbuka puasa. Dan mereka membagikan hal tersebut, itu bukan kepada sanak kerabatnya, tapi mereka membagikan makanan tersebut, uang tersebut, itu kepada siapa saja. Sampai mereka tidak kenal pun mereka membagikan. Dan Al-Fakir pribadi sendiri Bapak Ibu, saya pernah merasakan hal tersebut. Ketika waktu itu di sore hari, di Sayyidina Hussein, saya niat i'tikaf untuk sampai ke sholat tarawih di masjid Sayyidina Hussein, di masjid cucunya Nabi SAW, di dalamnya ada makamnya cucunya Nabi, di mana masjid tersebut saya melakukan i'tikaf di dalamnya. Tiba-tiba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang saya tidak pernah sama sekali bertemu, saya tidak kenal siapa orang ini, tiba-tiba mengeluarkan
uang dari kantongnya 300 pon Mesir, itu bernilai sekitar 200.000. Tambah banyak bicara Bapak Ibu, mereka seorang Bapak ini mengatakan kullu sana wa antum thayyibin. Semoga kalian selalu dalam kebaikan setiap tahun. Maka kita menjawab, saya menjawab waktu itu, wa antum thayyibin. Semoga Bapak juga. Bapak Ibu, ini merupakan musaadah. Ini merupakan pertolongan yang banyak orang mengumpulkan hartanya. Memang tujuannya hanya khusus disebarkan di bulan Ramadan. Di Mesir juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kita sebagai pelajar atau masyarakat umum yang mereka tukang sampah, yang mereka menyapu jalanan dan semacamnya, mereka itu tidak pernah khawatir untuk mereka itu di mana berbuka. Di sepanjang jalan Bapak Ibu, itu dibentangkan meja-meja yang panjang, yang di mana di atasnya ada makanan untuk berbuka disediakan. Bapak Ibu, makan-makan yang disediakan di meja-meja tersebut biasanya dimulai daripada makan makanan ringan seperti kurma dan air putih. Baru setelah kita melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan makan yang berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini menariknya, ada pemilik toko ataupun warga yang di mana memang secara sengaja 30 hari penuh mereka menyediakan hidangan berbuka bagi siapa saja yang lewat. Bahkan tak jarang mereka ini Bapak Ibu memaksa kita untuk berbuka di tempatnya. Tujuannya apa? Mereka ini adalah meminta keberkahan daripada bulan Ramadan, meminta pahala yang dimana Nabi SAW mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Orang yang memberikan berbuka terhadap orang yang lagi berpuasa itu sama pahalanya, dia mendapatkan pahala kedua kalinya berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dalam tradisi orang Mesir disebut Maidatur Rahman. Apa itu Maidatur Rahman? Maidatur Rahman ini Bapak Ibu diambil daripada surah Al-Maidah di ayat 114 di mana Sayyidina Isa alaihi salam itu berdoa kepada Allah taala, qala rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Di mana Sayyidina Isa alaihi salam berdoa, ya Allah, turunkanlah kepada kami satu hidangan dari langit darimu yang menjadi hari raya bagi kami, baik itu untuk kami dan untuk setelahnya. Bapak Ibu, Maidatur Rahman ini artinya Bapak Ibu, pada masyarakat Mesir pada umumnya, itu bermakna bahwa siapapun yang duduk di meja tersebut, itu dianggap sebagai tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini Bapak Ibu, itu berlangsung dari dulu sampai saat ini. Bahkan Bapak Ibu, di tempat saya mengaji, di tempat saya belajar, di Masjid Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, itu sekarang menyediakan hampir 10.000 porsi makanan untuk berbuka. Di mana 7.000-nya berbuka, 3.000-nya untuk sahur. Bapak Ibu, makanan-makanan ini itu dikhususkan untuk para mahasiswa, untuk para pelajar asing. Baru setelah itu masyarakat umum yang ada di sekitarnya. Dari sini kita lihat Bapak Ibu, bagaimana keimanan seseorang itu melahirkan kepedulian sosial. Bagaimana Bapak Ibu, masyarakat-masyarakat yang mungkin hartanya tidak sekaya bagaimanapun, mereka masih memuliakan para penuntut ilmu. Mereka meyakini orang yang menuntut ilmu itu adalah jihad fi sabilillah, ada keberkahan dalamnya. Maka saya memberikan kebaikan terhadap penuntut ilmu itu dengan niatnya adalah ada keberkahan kepada saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita dalam agama kita adalah satu kesatuan. Kita dalam agama kita semuanya adalah bersaudara. Kita diajarkan dalam agama kita untuk saling menolong satu sama dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hei manusia, hei orang-orang beriman, tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan mengerjakan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam hal perbuatan maksiat, dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Bapak Ibu, ayat ini diperkuat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang di mana Nabi SAW mengatakan, Abbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas, yaitulah manusia yang paling bermanfaat. Wa habbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling Allah Ta'ala cintai, sururun tadkhulu ala muslimin, yaitu adalah memasukkan atau kebahagiaan diberikan kepada muslim yang lain. Au takshifu anhu kurbah,
Amalan yang paling baik adalah meringankan kesulitan atau melunasi hutangnya atau membebaskan mereka daripada rasa kelaparan itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini dari hadis yang kita baca tadi itu mengajarkan kepada kita bahwa ibadah kita ini tidak hanya sekedar kita qiyamul lail, tidak hanya kita di atas sejadah, tetapi juga Bapak Ibu hadir dalam kepedulian kepada sesama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sebagai kita manusia biasa ini Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa lepas daripada yang namanya kesalahan. Kita tidak bisa lepas daripada yang namanya dosa. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, mungkin saja kita bisa lalai dari kewajiban ataupun mungkin saja kita terjatuh dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ridho, kita ikhlas, kita melaksanakan terhadap husnudon, berprasangka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, apa yang menjadi kesalahan dalam kehidupan kita, hendaknya kita rebut yang namanya ampunan Allah. Hendaknya kita ambil gapai daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Hei kalian manusia, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Bersegeralah terhadap maghfirah daripada Tuhanmu dan kemudian menuju terhadap surganya Allah Ta'ala yang sangat luas, yang luasnya setara langit dan bumi, yang kemudian disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Syekh Mutawalli Syarawi Bapak Ibu menjelaskan bahwa perintah wasari'u, bersegera, pada ayat surah Ali Imran ini itu menunjukkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah Allah Ta'ala tunda. Beberapa detik Allah Ta'ala berikan ampunan, ambil tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai manusia, itu tidak pernah tahu apa esok hari yang kita bisa, apakah kita mampu memiliki kesempatan, apakah kita bisa mampu meraih, bertobat, ataupun tidak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama kita mengatakan, selama kita masih bisa menghembuskan nafas di bulan Ramadan ini, maka ambil, rebut daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, maghfirahnya di awal-awal Ramadan dan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa istiqomah dalam dan konsisten beramal di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang hari ini Bapak Ibu berada di bulan Ramadan, berhari-hari di Ramadan, hendaknya Bapak Ibu kita harus menyadarkan kepada diri kita bahwasanya tidak ada kata terlambat dalam hal memulai kebaikan. Khususnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Bapak Ibu, kita bisa mulai kita bisa mulai kebaikan tersebut, membaca Al-Quran, yaitu mungkin beberapa ayat semampu kita. Kita mungkin bisa mengulangi surah-surah yang kita hafal. Kita bisa memulai dengan tilawah juz pertama yang kemudian perlahan-perlahan sampai mungkin ke Syawal, tidak ada masalah. Ini merupakan sebuah kebaikan. Selama itu kita rutin, selama kita istiqomah, maka itu merupakan salah satu kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal kita mulai Ramadan ini melalui membaca Al-Qur'an, maka disitulah Allah taala akan memberikan maghfirahnya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, yang kemudian mereka berpuasa dengan imannya, mereka berpuasa dengan mengharapkan pahala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni mereka. Allah Ta'ala akan menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu, setelah kita melewati Ramadan, kata Nabi SAW, "Kayaumi waladathu ummu." Manusia akan kembali ke fitrahnya. Manusia seperti suci kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ala syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa dosa yang diampuni oleh Allah mencakup seluruh dosa dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ulama kita mengatakan
bahwasanya dosa yang diampuni bagi orang-orang yang berpuasa dengan imannya, dengan mengharapkan pahala, adalah dosa yang dari seorang hamba kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan maksiat di hadapan Allah, kita tahu itu keburukan, maka itu yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata para ulama, dosa yang berkaitan terhadap hak sesama manusia ini tetap membutuhkan taubat Bapak Ibu. Ini tetap membutuhkan bagaimana penyelesaian haknya orang, perminta maafan terhadap orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kenapa kita dalam sholat, kita melaksanakan salam-salaman terhadap orang lain? Itu sebenarnya tujuannya apa sih kita melakukan salam terhadap orang lain? Sekalipun memang Bapak Ibu tidak ada dalam riwayatnya Nabi, sekalipun memang tidak ada dalam adat istiadatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Bapak Ibu ada intisari daripada hadis Nabi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamin muslimin yaltaqiyani wa yatasafahani, ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah di antara orang muslim mereka bertemu, mereka bersalaman, bermusafahah, maka ketika mereka bermusafah, disitulah Allah Ta'ala ampuni seorang muslim tersebut, qabla ayyatafarraqah, sebelum mereka itu berpisah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan, ad-dunub bainaka wa bainal abdi ada ashkalun wa as'ab. Dosa antara dirimu dan sesama manusia ini merupakan sesuatu yang paling rumit, sesuatu yang paling susah dan paling berat. Mengapa lebih berat Bapak Ibu? Karena dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diampuni melalui taubat kita, melalui amalan kita. Tetapi dosa kepada sama manusia Bapak Ibu itu tidak selesai dengan hanya kita beristighfar, tetapi hendaknya kita tunaikan, hendaknya kita kembalikan kepada hak orang lain yang mungkin kita pernah zalimi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita menjelaskan bahwasanya dosa di antara sesama makhluk itu ada beberapa bentuk. Pertama Bapak Ibu, dosa yang berkaitan dengan harta. Misalkan Bapak Ibu mengambil hak orang lain, menipu dalam jual beli, maka Bapak Ibu jalan tobatnya, ya kita mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Kalau kita tidak mampu, kita meminta keikhlasan dan atau kerelaannya. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama, yaitu adalah dosa yang berkaitan dengan jiwa. Maksudnya apa? Yaitu adalah kita menyakiti, kita mendolimi secara fisik. Maka Bapak Ibu, penyelesaiannya dalam syariat kita adalah memberikan hak kepada korban, ataupun kita memberikan kepada ahli warisnya, keluarganya, untuk memaafkan dan atau menuntut keadilan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah dosa yang kedua yang kita bisa mungkin lakukan kepada orang lain. Yang ketiga kata para ulama adalah dosa yang berkaitan terhadap kehormatan. Nah biasanya kita lakukan dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara kita gibah, menyebarkan berita-berita bohong. Nah ini semua Bapak Ibu, ketika ada orang yang melakukannya, pelakunya itu wajib mengembalikan nama baik orang tersebut. Wajib mengakui kesalahannya, wajib meminta maaf kepada orang yang mereka dolimi, yang mereka gunjingi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua ini kata para ulama, kalaulah dikhawatirkan kita kepada orang lain yang kita mungkin pernah sakiti dan semacamnya, menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka untuk dikabulkannya hal tersebut, itu kita bisa memperbanyak uh, istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta maaf kepada orang tersebut bagaimanapun caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kebaikan yang kita lakukan ini sebenarnya Bapak Ibu adalah bagaimana cara kita membersihkan terhadap kotoran yang ada dalam diri kita. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu mampu menghapus kesalahan-kesalahan yang pernah kalian lakukan. Para ulama kita Bapak Ibu menjelaskan bahwa ampunan Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Para ulama kita mengatakan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan qiyamul lail, mendapatkan Lailatul Qadar, maka satu yang mereka dapatkan, yaitu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup Bapak Ibu, Ramadan bukan sekedar bulan ibadah.
Ramadan ini Bapak Ibu kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari bulan Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang menghapus dosa-dosa kita, menjadi Ramadan yang melembutkan hati kita, menjadi Ramadan untuk kita ajak bermaaf-maafan kepada satu dengan yang lainnya. Allah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keadaan dalam kondisi sehat walafiat, dalam keadaan kita ini bisa berpuasa, mampu untuk melaksanakan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampu memperbanyak amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al siyamana fihi siyam as-saimin wa qiyamana fihi qiyam al-qa'imin. Walhamdulillahi rabbil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan nasihat ataupun pelajaran untuk apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, dan terlebih-lebih bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting karena bulan Ramadan terbagi dari 3. Awalu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 awal bulan Ramadan itu adalah rahmat daripada Allah, dan 10 pertengahannya itu adalah awalu rahmah wa awsatu itqun wa awsatu maghfirah, dan pertengahan 10 itu adalah ampunan daripada Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir 10 dari bulan Ramadan itu dijauhkan daripada api neraka. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan kita dapat mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, dan amalan-amalan yang baik itu bisa tetap ikut di luar kebiasaan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, untuk itu sudah banyak pertanyaan, dan pertanyaan dari Bunda Mustika Rosidah, Notaris Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di Indonesia sering terjadi perbedaan waktu menentukan awal Ramadan. Karena petunjuk hilal khususnya 2 organisasi keagamaan Muhammadiyah dan NU berbeda. Muhammadiyah berpatokan pada hisab, dan yang penting anak bulan sudah terlihat, atau hilal mungkin itu ya. Sedangkan NU diikuti dengan pemerintah berpatokan secara ruqyat hilal. Kalau sudah 3 derajat sudah berlaku, dan kalau tidak terlihat baru Sa'ban digenapkan jadi 30. Apakah hanya di Indonesia hitung-hitungan seperti itu? Di negara lain termasuk di Saudi apakah selalu mengikuti daripada hilal? Dan kemudian tarawih, pertanyaan kedua, tarawih yang saya ketahui sesuai sunnah Rasulullah itu adalah 8 rakaat ditambah 3 witir. Bisa juga 2 rakaat salam, atau 4 rakaat dan witir, ada yang 3 rakaat salam dan 2 rakaat, dan selanjutnya 1 rakaat salam. Ada juga yang 20 rakaat. Jadi ini mengenai sempurnanya dari tarawih. Baik Ustadz, mohon pencerahannya. Bapak Ibu, dalam hal masalah hisab dan ru'yah, begini Bapak Ibu. Kita bisa jawab sederhana Bapak Ibu. Indonesia memang itu sering terjadi terhadap perbedaan yang mana hilal dan yang mana metode hisab yang digunakan. Nah, ini sebenarnya kenapa bisa terjadi? Kita harus tahu dulu Bapak Ibu bahwa perbedaan ini itu bukan baru terjadi. Memang sudah lama dari dulu.
para ulama memang ini merupakan metode ijtihadnya. Jadi para ulama memang sudah berdebat dari dulu. Saya mengacu kepada guru kami, Dr. Ahmad Toharayan, salah satu seorang ulama besar fikih muqaran, fikih perbandingan madhab, orang ulama besar Malikiyah. Beliau sudah wafat. Beliau mengatakan bahwasanya dalam hal metode hisab itu tidak boleh mendahulukan terhadap ru'yah. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yati. Itu kalimatnya. Itulah kalian berpuasa, hendaknya kalian melihatnya. Ru'yah. Maka melihat hilal di sini Bapak Ibu adalah merupakan sesuatu yang memang paling dikuatkan oleh jumhur para ulama. Jadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Memang dalam hal masalah hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Memang hadis ini, itu para ulama berbeda pendapat terhadap apa makna daripada ru'yah. Apa makna daripada melihat itu sendiri. Kelompok pertama misalkan dari Muhammadiyah mengatakan itu adalah hisab. Kelompok kedua mengatakan tidak. Ini adalah hilal. Nah kelompok pertama tadi yang mengatakan bahwa itu hisab, itu adalah mereka yang menggunakan alat untuk memastikan keberadaan hilal itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam ilmu falak, dalam hal masalah hisab, hisab itu lebih sulit as'abu minar ru'yah. Hilal itu hisab itu justru lebih sulit daripada hilal itu sendiri. Sedangkan hilal itu la yahtaju ila syai' kata Dr. Ahmad Toharayan. Hilal itu tidak butuh terhadap sesuatu, tidak butuh terhadap alat. Adapun alat sekarang pembantu itu tuh pembantu saja. Tapi pada dasarnya dulu para ulama itu mampu melihat dengan kacamata mata telanjangnya. Oke, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai jamaah? Sebenarnya saya sudah menulis. Tulisan saya itu sudah saya sebarkan di bidang tarbiyah notaris Muslim Indonesia tentang masalah perbedaan ini. Bagaimana kita merelevansikan terhadap di zaman sekarang. Pertama Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak perlu memperdebatkan hal tersebut. Bagaimanapun ini merupakan metode ijtihad oleh para ulama. Dan semuanya dibenarkan. Bapak Ibu, para ulama kita mengatakan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan yang otoritas, keputusan pemerintah, itu menghilangkan perbedaan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Ra'yul jama'ati la tushkil biladu biha, rogmal khilafi, id ra'yul fardi yuskiha. Pendapat yang bersifat otoritas, itu sekalipun ada perbedaan, itu tidak akan bisa menyesatkan. Sedangkan pendapat pribadi yang mungkin jumlahnya sedikit, ini justru yang bisa menyesatkan. Dan saya tidak mengatakan bahwasanya hisab itu menyesatkan, tetapi jauh yang lebih banyak itu yang kita ambil. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaannya sekarang apakah ada di negara lain? Apakah cuma ada di Indonesia saja? Pada dasarnya Bapak Ibu, perbedaan hisab dan ru'yah itu tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di berbagai macam negara muslim, yang dimana memang sudah menjadi pembahasan di antara para ulama. Jadi Bapak Ibu, perlu kita pahami dulu bahwasanya perbedaan penentuan awal Ramadan antara hisab dan ru'yah itu adalah sesuatu yang bersifat khilafiyah. Sesuatu yang perbedaan saja. Di Arab Saudi seperti itu, di Mesir juga seperti itu, Maroko seperti itu, negara-negara lain. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagusnya kita di Mesir, itu mereka berpacu pada ulamanya itu dia harus di pemerintah. Jadi artinya dia resmi. Maka satu kesatuan dalam hal masalah hisab dan ru'yah, mereka pasti memilih ru'yah. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal ru'yah dan hisab, saya lebih menganjurkan untuk mengikut kepada ru'yah. Karena bagaimanapun ru'yah itu bisa dilihat dengan dengan mata telanjang kata para ulama. Kalau di ilmu falak boleh, sedangkan hisab itu tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan selanjutnya terhadap rakaat tarawih itu berapa sebenarnya? Sebenarnya ada dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, di mana maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Ada memang hadisnya bahwa Nabi SAW itu sholat malam, yaitu sholat tarawih yang dimaksud di sini, itu memang adalah 11 rakaat. Bapak Ibu, dari hadis ini sebenarnya
adalah memang Nabi SAW melaksanakan sholat memang 11 rakaat. Dari hadis ini. Tetapi kita harus tahu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Apakah Nabi SAW melaksanakan tarawihnya di rumahnya? Nah, ini para ulama masih menjadi khilaf. Nah, kenapa sekarang di jumhur muslimin di dunia itu melaksanakan salat tarawih itu sampai ke 23 misalkan, ada yang 20. Ini sebenarnya merupakan fatwa daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kaum muslimin saat itu dilakukan berjamaah dan memang disetujui oleh para sahabat. Maka Bapak Ibu, jumhur ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya memang mengamalkan terhadap 20 rakaat witir. Kalaupun ada itu merupakan masalah cabangan daripada fikih itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan itu ada wilayah memang yang jauh lebih panjang. Di mana di Madinah misalkan pernah terjadi di 36 rakaat. eh, apa namanya, 1 juz 1 malam. Ini semua merupakan hal yang baik. Jadi Bapak Ibu dalam hal masalah tarawih, untuk terhadap qiyamul lail, itu sebenarnya tidak dibatasi terhadap jumlah rakaat yang wajibnya itu berapa. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa barang siapa yang sholat 11 rakaat itu baik. Dan barang siapa yang sholat 20 rakaat di tarawih, juga itu hal yang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada. Ini semua merupakan masalah yang kalau memang kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat tarawih di 11 rakaat, di 20 rakaat, kita bisa melaksanakan di 8 rakaat. Ini tuh merupakan sesuatu yang dianjurkan saja. Saya kira seperti itu. Saya pernah juga begini, saya pernah tanya seorang ulama, namanya itu Al-Alimul Allama Nasir Sunnah Kiai Haji Muhammad Nur. Ulama dari Makassar, orang yang menghafal Kutubus Sittah. Beliau wafat tahun 2009, ada tulisannya tentang masalah itu. Saya tanya terhadap cucunya terhadap masalah ini, bagaimana periwayatan terhadap Sayyidah Aisyah. Ternyata Bapak Ibu, riwayat Sayyidatuna Aisyah tentang 11 rakaat qiyamul lail, itu Nabi SAW di situ bukan maknanya sholat tarawih. Ini sebagian para ulama. Justru memaknai di situlah hanya sekedar dicampur dengan sholat tahajud yang kemudian digabung dengan sholat witir. Ini mungkin ditafsiri oleh ulama hadis seperti itu. Tapi kalau ada ulama juga menafsiri bahwa tidak, itu adalah sholat tarawih, maka itu boleh-boleh saja. Karena sholat tarawih ini Bapak Ibu, penamaannya itu muncul di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan di zamannya Nabi SAW. Dulu sholat tarawih namanya Qiyamul Lail. Tapi di zamannya Umar diganti menjadi sholat tarawih. Apa itu sholat tarawih? Namanya tarwih. Kita istirahat. Makanya kalau baca sholat tarawih Bapak Ibu, imam ini, khususnya imam, itu harusnya pendek-pendek. Nggak boleh yang panjang-panjang. Kalau memang sanggup, kita melihat jamaahnya kondisinya bagus, itu boleh kita melaksanakan imam di dalam ayat-ayat yang panjang. Al-Fakir itu saya pribadi, itu pernah imam dulu 1 juz 1 malam. Jadi saya pernah mendapat tugas imam di Makassar, itu 10 hari. Harus selesai 10 juz. Dan selesainya biasanya jam 11 malam. Di Mesir juga seperti itu. Dan di berbagai tempat. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi pertanyaan saya sendiri ini, kalau di Saudi itu melihat dari tarikh atau tanggal, atau dia juga bisa berubah sewaktu-waktu atau bagaimana itu, Ustaz? Masalah apa nih Pak? Hilal ya? Iya, masalah menentukan Ramadan atau Iya. Syawal atau Jadi apa gini. ini. Ya, paham, paham. Dalam menentukan masalah penanggalan bulan itu, Bapak Ibu, kita tidak boleh mengikuti terhadap negara lain. Tidak boleh. Makanya kenapa dalam hal masalah Zulhijjah itu, apakah ini sudah Arafah dan udah orang udah wukuf dan semacamnya. Hilal yang ada di Indonesia dan hilal yang ada di Saudi, kata para ulama itu tidak boleh. Dan ini ada hadisnya dalam riwayat tabi'in. Kita sudah baca minggu lalu tentang hadis Quraib, di mana hadis Quraib ketika datang ke negeri Syam, Quraib ini datang ke negeri Syam, dia melihat orang-orang berpuasa di situ. Tiba-tiba datang ke negeri Hijaz, datang ke Madinah, melihat Abdullah bin Oh, Abbas belum berpuasa. Kemudian bertanya, kenapa belum berpuasa? Orang-orang Syam sudah berpuasa. Apa kata Abdullah bin Abbas? La hakada kana Rasul SAW alamana. Seperti ini Nabi SAW yang mengajarkan kita. Dari sini, para ulama mengatakan, hendaknya kita mengikuti terhadap hilal yang berada di negara itu. Karena bagaimanapun,
bentuk atau hitungan itu kan berbeda dari segi bentuk negaranya, dari segi bentuk wilayahnya. Mungkin karena kita berada di wilayah yang katulistiwa, ada yang berada di wilayah utara, wilayah selatan dan semacamnya. Ini yang menyebabkan bahwa melihat hilal itu sendiri itu berbeda-beda. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Pedris. Izin Ya. bertanya boleh? Ya, Pak Mandi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Waalaikumsalam. sebelum Lailatul Al-Qadar Ustadz. Guru kami, beliau imam tahajud kami itu tiap malam Sabtu 1 juz. Terus beliau juga hafiz 1 juz itu. Beliau ada mengalami, memang udah praktek sehari-hari gitu, bahwa di Lailatul Al-Qadar itu tiap tahunnya lebih dari 1 malam. 1 tahun itu. Beliau bilang kalau coba cari hadis-hadis tentang apa nih Lailatul Qadar itu, kalau bahwa ada hadis mengatakan bahwa hanya itu 1 malam saja 1 tahun gitu. Terus yang keduanya, ulama mufasir mana yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu cuma 1 malam gitu. Terus yang ketiganya Ustaz, ini saya pendapat pribadi nih. Kalau di Indonesia kan ada fenomena malam berbeda awal Syawal ya, awal Ramadan ya. Nah ini kasihan juga ya bagi yang dapat kan malam ini ganjil. Yang umumnya apa nih pemerintah genap gitu. Nah malam-malam ganjil itu mohon penjelasan Ustaz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi masalah Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu bermakna adalah lebih daripada 1 hari? Menurut jumhur mayoritas ulama Bapak Ibu, bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 malam. Kenapa Bapak Ibu? Dari segi bahasa saja, kata lailah itu wahid, itu mufrad, itu tunggal. Lailatun, lailatani, layalin atau layalun. Nah, ini layalin ini itu adalah jamaknya. Maka kata Lailatul Qadar itu adalah bermakna adalah satu malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini, Arru Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir fi min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam akhir di Ramadan. Artinya Bapak Ibu, malam yang diturunkan Allah Ta'ala Lailatul Qadar itu tidak ditentukan, tidak dipastikan dalam tanggal pasti. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa lebih daripada 1 hari, ini saya kira secara nahwunya saja sudah salah. Itu pertama. Dan juga memang Nabi SAW ketika Lailatul Qadar itu cuma sekali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu, hendaknya dalam hal masalah Lailatul Qadar ini itu tidak kita tahuhi, tidak kita bisa pastikan kapan. Sekalipun memang ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 23. Tetapi Nabi SAW memang suruh kita untuk cari hal tersebut, Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu, dalam hal masalah Lailatul Qadar, itu malam Lailatul Qadar, itu bisa berpindah dari 10 malam terakhir. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarhul Muhaddab, bahwasanya Lailatul Qadar bisa di pertengahan, Lailatul Qadar bisa di awal. Ini tergantung daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Nabi SAW itu tidak menjelaskan secara terperinci. Di riwayat misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ala Syarh Sahih Bukhari, bahwasanya disembunyikannya bulan Ramadan tersebut ya tujuannya adalah kita ini disungguhkan, kita ini disuruh untuk bersungguh-sungguh pada seluruh malam. Jadi Bapak Ibu, kembali kalau misalkan ada yang bertanya, apakah lebih daripada 1 malam? Itu tidak dibenarkan. Bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya berlaku dalam hal 1 malam saja. Untuk membahas lebih lanjut mungkin insya Allah mungkin minggu depan saya akan membahas lebih lanjut tentang Lailatul Qadar. Kemudian dalam tadi pertanyaan kedua apa Pak? Saya agak lupa. Maaf. Di Indonesia Ustaz, kan beda-beda malam ganjil genap. Oh iya, masalah hisab dengan hilal tadi ya. Bagaimana mendapat Lailatul Qadarnya? Nah, para ulama kita mengatakan bahwa setiap orang itu berbeda dalam hal merasakan Lailatul Qadarnya. Jadi ada juga memang ulama mengatakan tidak.
boleh dalam satu tahun satu malam Lailatul Qadar yang dimana semua orang langsung di situ merasakannya. Jadi Bapak Ibu, tanda bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil itu menjadi acuan aja. Itu menjadi faktor kuat aja. Apakah mungkin di malam genap? Mungkin saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal masalah ru'ya ataupun hisab, ini masalah ijtihadi. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi Bapak Ibu, yang namanya ijtihadnya ulama, kalaupun dia salah, dapat pahala 1. Tapi kalau dia benar, dia mendapatkan pahala 2. Maka Bapak Ibu, dalam hal kita menghargai perbedaan, Al-Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, ro'yi yahtamilul khoto, ro'yi sawabun yahtamilul khoto. Pendapatku ini mungkin benar, tapi ada salahnya. Tapi waro'yuka, dan pendapat yang lain, waro'yu ghairi yahtamilul khoto yahtamilul sawab. Bisa salah, tapi mungkin mengandung kebenaran dalamnya. Maka Bapak Ibu, dalam hal masalah perbedaan, ini sekali lagi hanyalah sebuah perbedaan yang bersifat furu. Yang bermasalah Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah dekat dengan Allah, tidak usah saya berpuasa. Saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar, tidak usah saya berpuasa. Ini merupakan sesuatu yang menyalahi terhadap prinsip akidah keyakinan umat muslim. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Ini Ustaz, terus bagaimana malam misalnya di Amerika kan siang Ustaz, kalau cuma satu turunnya, di Indonesia malam, sedangkan Lailatul Qadar kan malam tuh Ustaz. Bagaimana tuh, apa beda di Amerika dengan di sini gitu? Lailatul turun. Jadi gini, Lailatul Qadar itu jangan sekali lagi Bapak Ibu ya. Allah Ta'ala menghendaki terhadap malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang pada saat itu malamnya. Jadi sekalipun berbeda, mampu bagi Allah turunkan Lailatul Qadar di Amerika, Lailatul Qadar di Indonesia bersamaan, sekalipun berbeda waktu. Ini menurut para ulama kita. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya setiap negara itu mengikuti waktunya sendiri. Dan Islam tidak menjadikan seluruh dunia dalam satu waktu ibadah. Kalau seperti itu Bapak Ibu, harusnya saat ini saya sahur. Bapak Ibu harus sahur juga. Islam tidak seperti itu. Islam menjadikan waktu subuh berbeda, waktu maghrib berbeda. Maka Lailatul Qadar pun juga mengikuti malam masing-masing dari negeri itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya Bapak Ibu, malam ini itu adalah malam yang memang berputar dan mengelilingi bumi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rahmatnya Lailatul Qadar, kebaikannya Lailatul Qadar, sekalipun misalkan malam di Indonesia, di Mesir misalkan masih pagi, ini semuanya masih akan Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, kata para ulama, seakan-akan Lailatul Qadar itu bergerak mengikuti malamnya itu bumi, kemudian lagi hilang. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Kurang, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Armandi. Ustaz, kemudian ini ada lagi yang bertanya, Bapak, Ibu sekalian? Ada yang mau bertanya langsung lagi? Baik, saya akan membacakan pertanyaan lagi. Ini adalah, mohon dijelaskan apa yang membedakan kondisi dari kewajiban kodok ya, fidyah, atau keduanya di dalam Ramadan, ya, agar umat tidak keliru dalam menunaikan tanggung jawab. Kemudian mengenai sholat tahajud, ya, kita sudah melaksanakan ibadah tarawih dan witir, yang khusus pada bulan Ramadan itu didahulukan pelaksanaannya tanpa harus tidur terlebih dahulu, sehingga sholat tahajud tidak perlu dilakukan lagi, dan jika tetap mau melaksanakannya hanya sebagai penambah sholat sunat saja, kepada prinsipnya karena sudah melakukan sholat qiyamul lail. Dan pertanyaan selanjutnya itu adalah, apakah di bulan Ramadan dengan memutuskan tali silaturahmi, ya, dengan memutuskan tali silaturahmi kepada seseorang kerabat, ya, apakah menjadi amalan bulan Ramadan ini menjadi hilang dan hangus? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi gini,
Pertama, pertanyaan dari jamaah kita bahwasanya bagaimana tentang kondisi qadha, fidyah atau qadha dan fidyah. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, qadha itu pertama secara bahasa lah mengganti puasa. Itu kita menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Wajib qadha kalau seseorang itu tidak berpuasa tetapi dia mampu untuk menggantinya. Misalkan sakitnya sementara, haid, nifas, hamil dan menyusui. Kalau dia misalkan khawatir terhadap diri sendiri, maka dia cukup qadha. Ini disebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka Bapak Ibu, dia tidak wajib fidyah, tapi kewajibannya hanya qadha saja. Fidyah itu Bapak Ibu adalah kita memberi makan orang miskin, memberi makan fakirnya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memberi makan ini adalah pengganti daripada puasa. Nah, apa kondisinya? Jadi seseorang ketika dia tidak mampu berpuasa dan tidak mungkin lagi menggantikan puasa yang mereka tinggalkan selama-lamanya, seperti orang tua yang rentah, seperti sakit kronis yang mungkin misalkan kanker permanen dan semacamnya, atau penyakit yang mungkin kecil harapannya untuk sembuh. Maka di sini dia hanya sekedar fidyatun ta'amu miskin. Kewajibannya adalah bayar fidyah. Nah, bagaimana dengan qadha plus fidyah sekaligus? Ini memang sering bikin kita bingung terhadap bagaimana menjawabnya. Tapi Bapak Ibu, ini terjadi pada kondisi seorang, ada perempuan, dia hamil atau menyusui, ini sesuai dengan madzhab kita Syafi'i, dan dia tidak berpuasa karena khawatir pada anaknya, bukan pada dirinya, maka dia qadha plus fidyah. Ustaz, bagaimana cara menentukannya? Silahkan tanya dokter. Apakah ketika saya berpuasa aman anak saya? Apakah saya berpuasa janin yang ada dalam perut saya ini aman-aman saja? Maka Bapak Ibu, kalau dia khawatir terhadap anaknya, bukan terhadap dirinya, sesuai dengan keputusan dokter, maka dia wajib qadha dan dia wajib fidyah. Karena kenapa Bapak Ibu? Puasa tetap wajib baginya. Tapi ada haknya anak yang harus ditinggalkan. Bapak Ibu, adapun misalkan persoalan menunda qadha sampai datang Ramadan berikutnya. Misalkan ada orang utang puasa, mampu dia ganti. Tapi karena menunda tanpa ada uzur misalkan sampai datang Ramadan berikutnya, dia wajib qadha, dia wajib fidyah. Ini menurut jumhur ulama Syafi'i. Kenapa Bapak Ibu? Karena fidyahnya itu dianggap sebagai tebusan kelalaiannya. Maka fidyah dianggap sebagai tebusan karena dia terlambat melaksanakan kewajiban puasa. Jadi kalau kita mau simpulkan Bapak Ibu, sakit sementara wajib qadha, tidak wajib fidyah. Haid dan nifas, dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kemudian safar, dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Lansia yang sakit permanen, dia tidak wajib qadha, tapi dia harus bayar fidyah. Kemudian misalkan hamil, kalau dia khawatir terhadap dirinya, maka dia wajib qadha, tidak harus bayar fidyah. Tapi kalau dia hamil karena khawatir terhadap anaknya, dia bayar qadha, dia bayar fidyah plus qadha. Atau misalkan dia tunda-tunda tanpa ada uzur, dia wajib qadha dan plus fidyah. Saya kira seperti itu permasalahannya. Nah, itu masalah qadha, fidyah, menggabungkannya bagaimana? Nah, itu sudah terjawab. Bagaimana misalkan tentang pertanyaan kedua tadi, apakah Mengenai apa tadi? itu, sudah melakukan qiyamul lail, kemudian tahajud, apakah harus tidur dulu atau bagaimana? Jadi gini, apakah tahajud itu harus tidur dulu? Secara bahasa Bapak Ibu, kata tahajud itu berasal dari kata hujudah, yaitu adalah tidur, yaitu bangun setelah daripada tidurnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagian ulama kita mengatakan bahwa tahajud itu adalah sholat malam setelah tidur. Tapi pendapat mayoritas ulama, bahwasanya sholat malam itu tetap sah dan berpahala di hadapan Allah, sekalipun itu dia belum tidur. Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Kebetulan saya ngaji tadi Syarhul Muhadzab sama teman-teman di atas, di kamar lain. Itu bahwa tentang puasa, di mana sholatul lail jaizatun qabla naumi wa ba'da.
Imam Nawawi mengatakan sholat lail itu boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan dan setelahnya. Artinya Bapak Ibu, mau tidur ataupun tidak, itu boleh dilaksanakan. Nah, timbul pertanyaan, saya sudah melaksanakan witir, apakah boleh tahajud lagi? Jawabannya lah boleh. Nabi SAW mengatakan, ija'alu akhir salatikum billaili witra. Nabi SAW mengatakan, jadikan akhir salat malam kalian itu witir. Artinya Bapak Ibu, idealnya witir itu terakhir. Tetapi hadis ini itu tidak menjadi larangan bahwa adanya sholat setelah sholat witir. Sholat witir itu bukan penutup Bapak Ibu. Cuma Nabi memang senantiasa menutup sholat malamnya itu adalah di sholat witir. Timbul pertanyaan misalkan, Ustaz, saya sudah melaksanakan witir. Apakah saya witir lagi untuk mengatakan witir itu harus di akhir? Pertama Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan la witro fi lailah. Tidak ada la witroni fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka kalau kita sudah melaksanakan witir di malam hari setelah salat tarawih, maka tidak perlu lagi kita melaksanakan witir selanjutnya. Adapun pertanyaan selanjutnya saya ingat tadi, masalah memutuskan tali silaturahmi. Ya. Apakah itu membatalkan puasa? Secara fikih itu tidak membatalkan puasa. Ini secara syariat. Karena Menggugurkan pahala, Ustaz. menggugurkan pahala. Saya bahas dulu tentang fikihnya. Pertama, tidak membatalkan. Jadi puasanya tetap sah dan tidak perlu wajib qadha. Tapi apakah dia menghilangkan pahala? Nah, ini para ulama mengatakan kemungkinannya bisa menghilangkan pahala puasa. Artinya sah di mata Allah, tapi belum tentu dapat pahala. Ini biasa dalam ibadah-ibadah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sekalipun memang tidak membatalkan, tetapi memutuskan tali silaturahmi, ini merupakan dosa besar. Dan ini bahkan mengurangi dan juga menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu, dari hadis Nabi yang kita baca tadi, bahwasanya orang yang berpuasa tidak hanya mendapatkan puasanya dari kecuali lapar dan haus, itu merupakan sebenarnya adalah puasanya itu karena ternodai daripada ghibah, permusuhan, memutus hubungan silaturahmi, hubungan keluarga, menyakiti orang lain. Bapak Ibu, Nabi SAW dalam hadis yang sahih itu menjelaskan secara jelas, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, memutus tali silaturahmi itu dilakukan di bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan ampunan. Yang dimana Bapak Ibu, Ramadan waktu terbaik memperbaiki hubungan kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti ini pada dasarnya mungkin kemungkinan besar menghilangkan pahala puasa, bahkan bisa bisa menjadi sebab tertolaknya amal puasa kita. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan yang saya rangkum saja, bahwa yang tadi saya bilang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkun minan nar, itu dasarnya apa? Ya mungkin itu adalah dasarnya daripada hadis Nabi ya Ustaz ya, betul ya? Ya, kemudian apakah salat tarawih bisa digantikan dengan salat tahajud? Dan kemudian bagaimana kalau di satu masjid imamnya itu membawakan 23 rakaat tapi ngebut sekali sampai makmum susah mengikuti bacaan, jadi nggak sempurna. Itu bagaimana mengenai amalan tarawihnya itu, Ustaz? Jadi gini Bu, pertama, apakah tarawih itu bisa diganti dengan sholat tahajud? Jawaban para ulama jelas Bapak Ibu bahwasanya itu tidak bisa menggantikannya. Jadi orang yang melaksanakan qiyamul lail atau menghidupkan malam Ramadan itu bukan tarawihnya. Walaupun para ulama mengatakan itu tarawih, tapi itu bukan maknanya adalah tarawih. Jadi Bapak Ibu, dalam hal kita melaksanakan tarawih itu tidak sama dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Tarawih adalah sholat malam yang khusus dilakukan di Ramadan. Tahajud juga merupakan sholat malam. Apakah boleh memilih satu dengan yang lainnya? Boleh saja.
Karena sholat tarawih itu adalah sesuatu kesunahan. Ini kebanyakan masyarakat biasanya sholat tarawih dikumandangkan, mereka baru datang ke masjid. Padahal kewajiban sholat isyanya harus yang lebih dahulukan. Inilah pentingnya kita mengetahui fikul aulawiyat. Kewajiban harus didahulukan daripada yang sunnah. Itu pertama. Sholat tarawih itu merupakan nilai bonus yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk menambahkan kebaikan untuk kita. Nah, kemudian pertanyaan kedua tentang bagaimana tarawih yang cepat, sah atau tidak. Jadi tarawih yang cepat ini Bapak Ibu, itu sebenarnya tidak sah kalau dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, kalau Bapak Ibu sekalian mempelajari kitab-kitab Syafi'iyah, itu rukun-rukun dalam sholat itu ada 13. Sebagian juga menambah 17. Semua rukun tersebut ada kalimat tumakninah. Misalkan ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Apa itu sujud dengan tumakninah? Sujud dengan pelan-pelan, sujud dengan santai, sujud dengan lambat, tidak boleh tergesa-gesa. Ini menurut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengharuskan tumakninah. Ustadz, apa jarak tumakninah yang sebenarnya dalam hitungan fikih? Bapak Ibu bisa lihat I'anatul Talibin, karangannya Sayyid Abu Bakar Syatta', di mana di situ mengatakan kadar ukuran tumakninah itulah bacaan kita. Subhana Rabbi, ketika misalkan ruku, Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi 3 kali, baru kemudian berdiri, itulah tumakninah. Jadi kalau sudah sampai 3 kali, dengan bagus, dengan lafalnya kita memaknainya, itu adalah disebut daripada tumakninah. Jadi Bapak Ibu, itu menurut ulama Syafi'i. Tapi kalau menurut ulama lain memperbolehkan. Seperti Hanafiyah itu memperbolehkan dengan cepat. Tapi pada praktiknya jarang sekali, misalkan di Mesir, kebanyakan madhabnya Hanafi, mereka justru qiraah asyroh, mereka justru satu halaman satu rakaat. Seperti di asrama saya masih satu halaman satu rakaat, bahkan mereka ngambil 20 jadi selesai 1 juz. Jadi sangat jarang, sekalipun memang para ulama memperbolehkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada seorang sahabat Nabi SAW pernah tegur karena sholatnya itu buruk sekali. Bahkan Nabi SAW, irja' innaka lam tusolli. Hei kaum, sholat, kembali sholat. Karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada tumakninahnya. Maka Bapak Ibu, tergesa-gesa sampai kehilangan tumakninah dan ketenangan kita, itu tidak sah secara hukum fikih. Karena kenapa? Kita harus ada tumakninahnya. Tumakninah merupakan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maka Bapak Ibu, bagaimana ketika misalkan ada tarwih yang cepat? Ini Bapak Ibu, sebenarnya cepatnya itu adalah bersifat nisbi. Kalau dengan tujuannya ingin meringankan jemaah, misalkan Allahu Akbar, waladhdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, boleh. Qaf, nun, wal qalami wa ma yasturun, langsung ruku, boleh. Tujuannya apa? Kalau tujuannya meringankan jemaah. Kalau itu yang diperbolehkan. Jadi, tapi kalau yang tidak diperbolehkan adalah dia sengaja hanya mengikuti terhadap hitungan 23 rakaat, selesai itu tidak ada tumakninahnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam masalah sholat tarawih. Saya kira seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dan apakah ada pertanyaan lagi yang lain yang langsung mau ditanyakan? Tahjan semuanya? Sepertinya tidak ada Ustaz. Sekarang silakan Ustaz melakukan doa penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menutup daripada pengajian kita pada hari ini, kita juga mendoakan satu jemaah kita ini berpulangnya ke rahmatullah, Bapak ayahanda beliau dari Bunda Rizka, yaitu bernama Dr. Andes Kamaluddin Al-Khattab rahimahullah, yang meninggal di usia 96 tahun. Nah, mari kita mendoakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu
ولا تفتنا بعده له واغفر لنا وله اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا آمين تجعل قبره روضة من رياض النيران آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم تقبل آمين صيامنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا آمين وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله اللهم يا ربنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء في صدورنا وشفاء آمين من كل داء وداء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai melakukan kajian yang setiap hari Sabtu pagi bersama Ustadz Muhammad Akil. Mudah-mudahan Allah berikan guru kita Ustadz Muhammad Akil رب يا رب يا رب. panjang umur, dimudahkan segala usahanya, diringankan segala langkahnya, dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk itu mari kita akhiri pengajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya MC Fedris, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.